Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, mari kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah sore hari ini, pada keluarga pada sore ini. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, kiranya kami diurapi dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji bersama-sama pujian Bila Kau yang membuka pintu. Kita tahu bahwa kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada satupun merendahkan aku. Tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, katakan bersama-sama, ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, karena Kau yang sudah mengangkat hidup kami. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan kepada Tuhan kita, haleluya. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Katakan, bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun, katakan, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku.
menguatkanku. Mari sidang jemaat, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar kiranya firman-Mu akan menjadi pelita bagi terang jalan kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berkati Ibu Mikael yang akan menyampaikan firman, kiranya firman yang akan kami dengar sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Piston pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita masih membahas tentang komitmen, ya, sesuai dengan tema bulan ini, yaitu tentang komitmen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Selasa yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ira yang begitu jelas, begitu sangat memberkati kita, terutama saya, ya. Bagaimana arti sebuah komitmen, yaitu komitmen itu suatu ikatan di dalam suatu pertanggungjawaban di dalam segala sesuatu, ya. Pada Jumat yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala, yaitu supaya kita lolos dari hidup, yaitu tentang komitmen, ya. Lolos dari komitmen, kita akan menjadikan Allah sebagai pilihan yang final. Pada sore hari ini kita akan kembali belajar tentang komitmen, yaitu kita akan membaca di dalam Lukas yang ke-10 ayat yang ke-28. Saya akan bacakannya. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Ya. Kata Yesus kepadanya, "Perbuatmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Apa tok Tuhan menjawab hal seperti ini, ya? Kalau kita baca dari ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-37, bahwa di sini ada seorang ahli Taurat yang punya pertanyaan kepada Tuhan. Tujuannya yaitu ingin mencobai Tuhan Yesus. Pertanyaan dari orang ahli Taurat ini kepada Tuhan, ya, "Guru, apa yang harus ku perbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Lalu Tuhan menjawab, ya. Tuhan menjawab, "Apa yang kau baca di dalam hukum Taurat, ya? Apa yang telah kau pelajari di sana, apa yang telah kau temukan di sana di dalam hukum Taurat itu, ya?" Lalu orang ahli Taurat ini menjawab dalam ayat yang ke-27. Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, lalu Tuhan membenarkan. "Benar, berbuatlah demikian maka kamu akan hidup." Tetapi dalam ayat yang ke-29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah yang sesamaku manusia?" Jadi siapakah sesama aku manusia itu? Dia bertanya lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan suatu gambaran, ya. Di dalam ayat yang ke-30 adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja memperampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi suatu gambaran dari Tuhan, ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko, ya. Di situ jatuh ke tangan penyamun, dan bahkan penyamun itu tidak hanya merampoknya tetapi melukainya, ya, melukainya sehingga ia tinggalkan begitu saja. Nah, dengan kejadian semacam ini, di tengah-tengah jalan seperti itu ada satu orang, yaitu imam besar. Imam, ya, bukan imam besar apa saya kurang begitu mengerti. Ayat yang ke-31, kebetulan ada dari yang ke-31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya,
ada seorang imam yang pertama, tapi dia hanya melewatinya saja, tidak ada respon tindakan penolongan apapun. Yang kedua, yaitu demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kedua orang Lewi cuma melihat saja, melewatinya saja, tidak ada suatu tindakan menolong. Yang ketiga, ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat yang 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menarikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi ketiga orang tadi ya sama-sama lewat. Yang pertama imam tadi cuma lewat saja, yang kedua orang Lewi cuma lewat saja, tapi yang ketiga yaitu orang Samaria ada tindakan tergerak hatinya dengan belas kasihan. Ya, ini punya komitmen yang kuat, saudaraku. Orang Samaria ini, ya, orang Samaria ini punya komitmen dan rasa tanggung jawab. Komitmen disertai dengan ikatan rasa tanggung jawab yang penuh, ya. Karena apa? Begitu dia melihat, dia tergerak hatinya, saudaraku, tergerak hatinya, lalu dia membalutnya, merawatnya, ya, dibalut dengan minyak, dibalut dengan anggur. Setelah itu dinaikkan ke keledainya, dicarikan penginapan. Setelah itu saudaraku dirawatnya di dalam penginapan tersebut. Dan pada keesokan harinya membawa 2 dinar kepada sang pemilik penginapan itu, 2 dinar perak. Dan berkata kepada sang pemilik penginapan itu, kalau uang ini kau belanjakan masih kurang, aku akan memenuhi kembali. Kalau aku kembali, aku akan memenuhi. Ya, ini suatu rasa tanggung jawab yang penuh, komitmen yang penuh, yang luar biasa, saudaraku, ya, yang luar biasa. Lalu di ayat yang ke-36 dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, itu kata Tuhan kepada ahli Taurat tadi, adalah seorang manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Ya, ahli Taurat bisa menjawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Jadi saudaraku, kalau kita resapi firman Tuhan pada sore hari ini, ya, kita resapi, kita kita masak betul-betul firman Tuhan ini, hanya satu di antara ketiga orang yang lewat di jalan, yang melihat orang yang sedang terluka, yang sedang kerampokan tadi, hanya satu, seorang Samaria. Tindakannya dengan belas kasihan, tergerak hatinya dengan belas kasihan, merawatnya, mencarikan penginapan, dan secara finansial dia mencukupinya. Ini yang dinamakan komitmen yang bertanggung jawab, ya. Komitmen yang punya ikatan rasa tanggung jawab yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Mungkin selama ini saudaraku kita belum seperti orang Samaria ini, kita masih menutup pintu hati kita, pintu rohani kita, ya. Ada orang yang minta tolong, kita lewat begitu saja seperti imam, seperti orang Lewi tadi. Ada orang yang berteriak kepada kita, kita masih seperti imam atau seperti orang Lewi tadi. Tetapi pada sore hari ini mari kita akan mencontoh sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu tentang komitmen. Kita akan berkomitmen kepada Tuhan, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap hidup kita, segenap hati kita, segenap kekuatan kita, kita akan berkomitmen kepada Tuhan. Kita akan mencontoh seperti orang Samaria ini. Kita akan bertanggung jawab kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita.
Ya, semoga firman Tuhan ini membuka pintu hati kita masing-masing yang mendengar maupun juga saya, ya, supaya hidup kita semakin hari semakin kita dengan leluasa iman kita semakin dikuatkan oleh setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan tentang komitmen yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Luar biasa firman Tuhan pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Demikianlah saudaraku firman Tuhan pada sore hari ini, ya. Maka ada ayat yang terakhir, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dikatakan Yesus kepada ahli Taurat tadi, pergilah, perbuatlah demikian. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.